Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiana Fira Syahrani, NIM AFB 118012. Baik, lagi di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan konseling realita. Nah, pendekatan konseling realita ini dipelopori oleh William Glasser. Pendekatan ini tumbuh sebagai reaksi ketidakpuasan Glasser atas pendekatan utama dalam konseling dan psikoterapi atau psikoanalisa. Glasser itu beranggapan bahwa teknik psikoterapi atau psikoanalisa dalam konseling itu kurang praktis dalam membantu konseling. Pendekatan utama yang ada ketika itu terlalu menekankan masa lalu dan ketidaksadaran, sehingga memerlukan waktu yang lama ketika diterapkan untuk membantu konseling. Nah, konsep dasar pendekatan konseling realita dalam memandang hakikat manusia. Pendekatan konseling realitas tidak meyakini bahwa perilaku manusia dikendalikan oleh sesuatu dari luar dirinya atau lingkungan. Manusia terlahir dengan membawa kebutuhan dasar tertentu. Selanjutnya, struktur kepribadian. Keseluruhan tindakan manusia pada dasarnya merupakan suatu bentuk upaya pemenuhan kebutuhan dasar. Suatu tindakan terkadang diarahkan untuk memenuhi satu macam kebutuhan dasar dan terkadang diarahkan untuk memenuhi beberapa macam kebutuhan dasar sekaligus. Selanjutnya yaitu asumsi tingkah laku bermasalah. Pandangan asumsi tingkah laku bermasalah pada pendekatan konseling realitas meyakini bahwa tindakan manusia merupakan hasil dari pilihan yang dibuatnya. Nah, implikasi dari pilihan itu adalah adanya konsekuensi. Selanjutnya, tujuan dan proses konseling. Tujuan utama pendekatan konseling ini yaitu untuk membantu menghubungkan connect atau menghubungkan ulang reconnect konseli dengan orang lain untuk mendorong pencapaian quality work. Dalam Korey tahun 2005, Golding 2007. Individu yang bermasalah pada umumnya berusaha memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang tidak efektif atau yang terpola dalam identitas dirinya. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi konselor. Peran dan fungsi konselor dalam setting konseling individu. Yang pertama, mengembangkan kondisi fasilitatif dalam konseling dan hubungan baik. Yang kedua, mengajarkan si konseli untuk mengevaluasi perilakunya dan kemudian menyampaikan dan meyakinkan kepada si konseli bahwa seburuk apapun suatu kondisi masih ada harapan. Selanjutnya, peran dan fungsi konselor dalam setting konseling kelompok. Tugas dasar konselor adalah melibatkan diri dengan konseli dan kemudian membuatnya menghadapi kenyataan. Dalam Glasser tahun 1965, dia mengatakan bahwa ketika konselor menghadapi para konseli, dia memaksa mereka itu untuk memutuskan apakah mereka akan atau tidak akan menempuh jalan yang bertanggung jawab. Kemudian selanjutnya, pengalaman konseli. Para konseli dalam konseling realitas bukanlah orang-orang yang telah belajar menjalani kehidupan secara bertanggung jawab, melainkan mereka adalah orang-orang yang termasuk tidak bertanggung jawab. Meskipun tingkah lakunya tidak layak, tidak realistis, dan tidak bertanggung jawab, tingkah laku para konseli itu masih merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka akan cinta dan rasa berguna. Kemudian selanjutnya tahap konseling. Menurut Golding dalam Niskool tahun 2006 dan Seligman tahun 2006, sebagai seorang juru bicara terkemuka konseling realitas mengemukakan prosedur konseling realitas dengan sistem BDEP. Sistem tersebut terdiri atas 4 tahap, yaitu wants atau keinginan, doing atau melakukan, evaluation atau penilaian, dan planning atau merencanakan. Jadi di sini berarti keinginan, kebutuhan, dan persepsi konseling. Kemudian yang terakhir yaitu teknik konseling. Teknik yang sering digunakan dalam pendekatan konseling realitas menurut beberapa ahli, Burns tahun 2005, Ramli tahun 1994, Seligman tahun 2006, Sharp tahun 2004 adalah yang pertama di sini ada metafora, kedua konfrontasi, yang ketiga teknik paradoksal, yang keempat pengembangan keterampilan, dan yang kelima renegosiasi, dan yang terakhir menggunakan kata kerja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.